Oke, masih dengan Profesor Kardus. Dalam konten sebelumnya, Profesor Kardus telah mengulas berbagai jenis mekanisme komputer kuantum. Komputer kuantum merupakan konsep sistem perangkat komputasi yang menggunakan prinsip mekanika kuantum untuk beroperasi. Berbeda dengan sistem komputer klasik yang umumnya menerjemahkan informasi program data dari pembacaan kode binari digit, angka 0 atau 1, yang merupakan bentuk dari representasi keadaan transistor hidup atau mati, on atau off. Pada komputer kuantum umumnya prosesor bekerja menggunakan pengkodaan kuantum bit atau qubit, di mana sistem akan membaca polaritas atau keadaan putaran sebuah partikel kuantum, seperti halnya foton, elektron, ion, dan lain-lain, yang disebut keadaan superposisi. Keadaan superposisi berbeda dengan jenis perilaku bit 1 atau 0. Superposisi dapat menciptakan dua keadaan sekaligus, 1 atau 0, pada waktu yang bersamaan. Hal tersebutlah yang dapat menciptakan pembacaan program secara paralel super sangat cepat, bahkan jutaan kali jauh lebih cepat daripada program komputasi klasik. Ya, karena supremasi atau keunggulan itulah diharapkan komputer kuantum nantinya dapat dibuat lebih ringkas, aman, terutama dari resiko kerusakan qubit, gangguan, dan dekoheresi kuantum. Jika komputer kuantum nantinya benar-benar dapat diterapkan di dunia nyata untuk membantu pekerjaan umat manusia, artinya agar setiap komputer kuantum di dunia ini dapat terhubung satu sama lain, tentunya kita wajib menciptakan jaringan khusus, yakni internet kuantum. Layaknya jaringan interkonektivitas internet saat ini yang saling menghubungkan setiap perangkat komputer atau Android, di mana masing-masing perangkat pasti memiliki alamat IP yang menjadi tujuan agar aliran pengiriman dan penerimaan data atau informasi tidak tersesat. Meski fungsionalitas hampir sama dengan internet konvensional, yakni agar setiap komputer kuantum dapat saling berbagi informasi atau data dalam sistem jaringan. Namun, untuk mekanisme sistemnya, internet kuantum diketahui jauh lebih rumit. Bahkan hingga saat ini, para ilmuwan di dunia masih memikirkan dan mencari solusi jitu bagaimana caranya membangun infrastruktur jaringan kuantum agar saling terjerat secara efisien dan tidak merusak sinyal qubit. Ya, kerumitan membangun jaringan internet kuantum pada dasarnya terletak pada bit atau informasi yang dikirimkan. Pada komputer klasik, data bit dapat dikirim melalui kabel serat optik, pulsa cahaya, listrik, atau gelombang radio. Yang umumnya, aliran informasi bit akan termodulasi dalam gelombang pembawa yang nantinya akan ditangkap oleh router dan kemudian diarahkan ke IP di setiap perangkat. Untuk kemudian gelombang termodulasi tersebut akan diterjemahkan kembali dalam komputer tujuan hingga menjadi informasi. Tapi jika kalian ingin mengirim data menggunakan komputer kuantum, artinya wujud informasi tersusun dalam bentuk keadaan qubit yang berupa polarisasi atau putaran superposisi keadaan partikel kuantum. Disinilah masalahnya. Mengirimkan sinyal informasi kuantum tak semudah dengan mengirim sinyal informasi melalui modulasi gelombang elektromagnetik. Diketahui, daripada ion atau elektron, metode pengiriman sinyal kuantum yang paling mudah adalah menggunakan foton atau partikel cahaya. Untuk mengirim transmisi sinyal kuantum foton, kalian dapat menggunakan kabel serat optik atau laser. Namun masalahnya, untuk mengirim informasi kuantum, kita harus menjaga dan memperhatikan masing-masing keadaan kuanta cahaya atau qubit foton individual, karena pada foton itulah informasi dikodekan. Hal ini tentunya berbeda dengan aliran foton yang dikirim dalam kabel serat optik pada internet klasik, di mana pada setiap bit dikodekan dengan banyak gelombang foton. Meski nantinya dalam perjalanannya foton-foton tersebut banyak yang hilang, tersebar, ataupun terserap, tapi meski begitu, untuk sinyal gelombangnya akan tetap terjaga. Hal inilah yang membuat sinyal bit informasi klasik akan tetap terbaca. Hal ini tentu jauh berbeda dengan sinyal kuantum, di mana kita harus menjaga masing-masing foton, karena polaritas foton tersebutlah yang membawa informasi. Jika banyak foton yang hilang, maka aliran informasi data akan rusak. Ya, bentuk informasi dalam sistem komputer kuantum berwujud qubit. Qubit dapat berada pada superposisi, bahkan dapat diukur memiliki dua keadaan pada waktu yang sama. Pengukuran posisi qubit inilah yang merupakan kode informasi. Tak hanya superposisi, qubit diketahui memiliki sifat entanglement atau keterjeratan.
Sifat ini unik jika dua buah qubit saling terjerat. Meski qubit-qubit tersebut berada di tempat yang jauh, kedua qubit tersebut akan saling terhubung dan dapat membawa keadaan informasi yang sama. Jika Anda mengukur nilai 1, maka pasangan qubit yang terjerat lainnya juga terukur bernilai 1. Perilaku quantum entanglement atau keterjeratan kuantum sebenarnya tak terbatas. Kalian dapat memposisikan letak dua qubit yang terjerat dalam satu ruangan, antar negara atau antar benua, asalkan perilaku keterjeratan tersebut tidak terdekoheresi oleh lingkungan. Tapi karena qubit-qubit ini menggunakan foton dan ditransmisikan pada kabel serat optik, jarak adalah kendala yang dapat menciptakan dekoheresi atau kerusakan keadaan kuantum. Pada dua foton qubit dengan jarak berdekatan, meski tidak saling bersentuhan, qubit tersebut akan saling terjerat satu sama lain. Setiap nilai informasi pada qubit 1 akan sama dengan qubit yang kedua. Saat ini, rekor keterjeratan diketahui telah berhasil dibuat oleh tim ilmuwan Departemen Energi Amerika Serikat, di mana mereka telah berhasil menjerat dan membuat dua qubit saling terjerat pada serat optik di jarak hingga 50 km. Karena itu, untuk menciptakan jaringan yang lebih luas di atas 50 km, kita membutuhkan repeater kuantum. Repeater merupakan alat detektor yang dapat mengukur sinyal informasi qubit, kemudian menyalin dan akan mengirimkan sinyal tersebut kembali ke repeater selanjutnya. Yang artinya, seandainya nanti infrastruktur internet kuantum dapat berhasil dibuat dan sukses menginterkonektivitaskan banyak repeater kuantum ke seluruh dunia, pastinya data informasi qubit dapat terdistribusi dalam jaringan global. Dan hebatnya lagi, kriptografi kuantum atau sistem pengaman informasi dan komunikasi pada jaringan internet kuantum sangat sulit untuk diretas, disadap. Data-data informasi qubit terinskripsi secara kuantum, yang artinya jika seorang ingin melakukan sabotase data atau peretasan jaringan kuantum, orang tersebut harus dapat melakukan pengukuran aliran qubit, dan itu sangat sulit. Diketahui setiap gangguan pada jaringan sinyal qubit akan langsung terdeteksi, dan seandainya internet kuantum nantinya benar-benar dapat direalisasikan, pastinya jaringan telekomunikasi akan sangat terprivasi. Aktivitas elektronik perbankan akan jauh lebih aman. Ya, dan berikut informasi singkat dari Profesor Kardus tentang supremasi internet kuantum. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berijasa, tapi jenius. Profesor Kardus dari Markas Besar Departemen of Energi Amerika Serikat mengabarkan.